Baiklah, assalamualaikum Bunda. Sebelumnya Indri banyak-banyak terima kasih kepada Bunda karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk membantu menyelesaikan tugas Indri di mata kuliah analisis perkembangan anak usia dini. Sebelumnya perkenalkan Bunda, saya Indri. Saya dari program studi pendidikan Islam anak usia dini dari UIN Raden Patah Palembang yang akan memilih Bunda sebagai narasumber tentang analisis perkembangan anak usia dini. Sebelumnya dipersilakan kepada Bunda untuk memperkenalkan diri Bunda. Baiklah, terima kasih. Saya sangat senang dengan kesempatan wawancara ini. Perkenalkan, nama saya Adelia Andani. Ini merupakan karyawan swasta di salah satu universitas. Tadi ini memiliki anak bernama Fadil Haris dengan umur 1 tahun 11 bulan yang masih di tempat studi. Oh, baiklah Bunda. Mungkin langsung saja ya Bunda, di sini Indri akan memberikan pertanyaan tentang 5 aspek perkembangan anak usia dini. Di sini Bunda ada 5 aspeknya. Itu yang pertama ada aspek perkembangan agama dan moral anak usia dini. Terus yang kedua ada aspek perkembangan fisik motorik. Yang ketiga aspek perkembangan kognitif. Terus yang keempat aspek perkembangan bahasa, dan yang terakhir aspek perkembangan sosial emosional. Mungkin langsung saja Bunda pada pertanyaan di aspek perkembangan agama dan moral. Nah, di sini Bunda saya akan bertanya, bagaimana perkembangan agama dan moral pada anak Bunda yaitu Fadil? Apakah sudah dapat menirukan gerakan ibadah atau mulai memahami kapan mengucapkan salam, terima kasih, dan maaf? Untuk anak saya memiliki perkembangan moral yang cukup baik. Untuk sampai saat ini dia sudah bisa menirukan gerakan ibadah dan mulai memahami kapan ketika harus mengucapkan salam, kapan kita harus mengucapkan terima kasih, dan kapan kita harus mengucapkan kata maaf. Oh, baik Bunda, Masya Allah sekali Bunda ya ternyata. Selanjutnya mungkin lanjut lagi Bunda ya ke pertanyaan yang kedua. Nah, di sini pertanyaannya itu tentang dari aspek perkembangan fisik. Nah, di sini bagaimana perkembangan fisik anak Bunda? Seperti contohnya Bunda tinggi badan, berat badan, dan perkembangan motorik kasar dan motorik halus pada Fadil yang sudah mulai berkembang. Untuk Fadil saat ini memiliki perkembangan fisik yang cukup baik ya. Nah, untuk tinggi badan dan berat badannya sesuai dengan anak usianya begitu. Untuk tingginya itu sekarang 65 cm dan berat badannya 11 kg. Nah, Fadil juga udah bisa berjalan gitu, berlari dan bisa melompat ya gitu. Dia juga cukup bisa mengkoordinasikan jari tangan cukup baik untuk memegang benda seperti sendok, cangkir, atau mainan. Oh, Masya Allah. Berarti sudah mulai berkembang semua ya Bunda ya pada aspek perkembangan fisiknya. Selanjutnya Bunda, untuk aspek perkembangan kognitifnya, bagaimana perkembangan kognitifnya? Apakah Fadil sudah bisa maaf Bunda, saya ulangi lagi. Pada aspek perkembangan kognitifnya, bagaimana perkembangan kognitif pada Fadil dari kemampuan berpikirnya dan memecahkan masalah? Untuk saat ini alhamdulillah ya, Fadil memiliki perkembangan kognitif yang baik gitu ya. Nah, dia sudah bisa memahami perintah sederhana dan menjawab pertanyaan yang dengan cukup benar begitu. Dia juga sudah bisa mengenali simbol huruf, angka gitu kan, serta bisa meniru perilaku orang lain dalam menggunakan suatu benda. Oh, baik Bunda. Selanjutnya Bunda, pada aspek perkembangan bahasa,
Nah, di sini bagaimana perkembangan bahasa pada Fadil, seperti kemampuan berbicara, mendengarkan atau mendengarkan. Alhamdulillah juga Fadil ini anak yang memiliki perkembangan bahasa yang baik. Dia sudah bisa mulai berbicara dan menggunakan kata-kata yang sudah tepat, begitu kan, untuk anak usia dia. Dia juga bisa mendengarkan dan mengikuti instruksi-instruksi yang kami orang tua berikan gitu. Dia juga mendengarkan serta memahami cerita atau dongeng dalam bentuk sederhana dalam responnya. Masya Allah, berarti Fadil sering Bunda ya diajak untuk mendengarkan dongeng sebelum tidur. Oke, baik Bunda. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan pada aspek yang terakhir, yaitu aspek perkembangan sosial emosional. Nah, di sini bagaimana Bunda perkembangan sosial emosional Fadil, seperti kemampuan dalam dia bergaul, berinteraksi, atau mengontrol emosinya? Alhamdulillah, Fadil memiliki perkembangan sosial emosional yang cukup baik ya, apalagi untuk anak seusia dia, begitu kan. Dia bisa bergaul dengan teman-temannya dan bisa berbagi dengan orang lain gitu. Tapi untuk emosi begitu dia cukup susah untuk mengekspresikannya dengan baik. Kita ambil contohnya, dia tuh Fadil tuh selalu nangis waktu apa yang dia ingin tuh nggak sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Jadi dia nggak bisa mengontrol emosinya. Oh, berarti Bunda, dari perkembangan 5 aspek tadi bisa kita ambil bahwa yang masih dalam berkembang itu di aspek perkembangan sosial emosionalnya ya Bunda. Karena ya, betul. Karena tadi kata Bunda kan dia belum terlalu bisa mengontrol emosinya. Nah, Bunda ada pertanyaan tambahan lagi, nggak apa-apa kan Bunda? Iya, nggak apa-apa. Ini apakah ada hal-hal yang Bunda khawatirkan tentang perkembangan pada Fadil? Jujur, sebagai orang tua pastinya ada ya, apalagi anak masih kecil gitu kan. Saya khawatir Fadil itu terlalu manja dan suka bergantung pada orang lain. Nah, saya tuh ingin Fadil ini agar lebih bisa mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri nanti ketika dia sudah dewasa. Dan saya khawatir juga tentang emosional tentang anak saya, apalagi kan masih kecil kan, emosionalnya belum bisa dikendalikan. Tapi saya berharap juga agar anak saya bisa membagi keluh kesah atau kesusahannya kepada saya sebagai orang tua dan juga sebagai teman. Benar. Masya Allah sekali ya Bunda ya. Terus, nah pertanyaan terakhir Bunda, terakhir ini Bunda ya. Nah pertanyaannya, dari apakah yang Bunda lakukan untuk menstimulasi perkembangan pada Fadil? Biasanya yang saya lakukan adalah mendaftarkan anak saya di kidmuslim.play kan. Nah, saya mendaftarkannya di mana di situ saya bisa mendapatkan modul pembelajaran sesuai dengan umur anak saya, yaitu 1 tahun 11 bulan tadi. Nah, di dalam modul itu sudah ada pembelajaran yang akan dilakukan orang tua bersama dan anaknya juga. Jadi dari kegiatan yang dilakukan itu, kita sebagai orang tua bisa menilai menggunakan jurnal harian tentang apa yang sudah anak kita lakukan atau kegiatan yang sudah dia lakukan. Masya Allah, berarti Bunda, dari kegiatan yang Bunda daftarkan tadi di Kids Muslim Play, di situ Bunda bisa melihat ya Bunda perkembangan dari kegiatan-kegiatan yang Bunda berikan. Iya, betul. Iya Bunda. Baik Bunda, itu tadi pertanyaan yang terakhir. Indri sangat berterima kasih kepada Bunda sekali lagi Bunda ya, karena sudah meluangkan waktunya. Semoga kegiatan atau urusan Bunda dan Ayah dilancarkan terus, amin ya Allah.
Dan semoga Fadil bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan Indri sangat respect sih pada Bunda yang kepikiran untuk menstimulasi Fadil dengan apa tadi Bunda, kegiatan di Kids Muslim Play Bunda ya. Benar, Muslim Play. Dengan kesibukan Bunda dan Ayah, ternyata tidak berpengaruh ya Bunda terhadap perkembangan Fadil. Masya Allah sekali Bunda. Mungkin itu saja Bunda. Terima kasih sekali lagi ya Bunda. Ya, Indri akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.